Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Yang kami hormati Bapak Sparta selaku dosen pengampu dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang berisikan saya Putri Asy Salma dengan 2021-11111034. Lalu ada Karina Putri Destania dengan NIM 2021-111002, Nadia Kamila 2021-11111001, dan Lavenia Permatasari dengan NIM 2021-11111027. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analyzing investing activities. Bab ini kami menganalisis aset seperti piutang, inventaris, properti, peralatan, dan barang tak berwujud. Kami menunjukkan bagaimana angka-angka ini mencerminkan kinerja perusahaan dan kebutuhan pembiayaan, dan bagaimana penyesuaian terhadap angka-angka ini dapat meningkatkan analisis kami. Tujuan analisis ini yang pertama, menentukan aset lancar dan relevansinya untuk analisis. Yang kedua, menjelaskan pengelolaan kas dan implikasinya terhadap analisis. Yang ketiga, analisis piutang menyisihkan piutang tak tertagih dan sekuritisasi. 4. Menafsirkan dampak metode inventaris alternatif dalam berbagai kondisi bisnis. 5. Menjelaskan konsep aset jangka panjang dan implikasinya terhadap analisis. 6. Menafsirkan penilaian dan alokasi biaya aset tetap dan sumber daya alam. 7. Menjelaskan dan menganalisis aset tidak berwujud dan pengungkapannya. 8. Analisis laporan keuangan untuk aset yang tidak tercatat dan kontingensi. Next. Analyzing investing activities. Introduction-nya di sini ada aktiva, aset lancar, aset operasi, jangka panjang aktiva, dan aset keuangan terutama yang terdiri dari aset operasi. Aktiva sendiri adalah sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Mereka dapat dikategorikan menjadi dua kelompok saat ini dan tidak lancar. Aset lancar adalah sumber daya yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai di dalamnya siklus operasi dari perusahaan. Kelompok utama aset lancar meliputi kas, setara kas, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Jangka panjang atau tidak lancar, aktiva, adalah sumber daya yang diharapkan memberi manfaat bagi perusahaan untuk periode di luar periode saat ini. Aset jangka panjang utama mencakup properti, pabrik, peralatan, aset tidak berwujud, investasi, dan biaya ditangguhkan. Perbedaan alternatif yang sering digunakan untuk alternatif adalah dengan menetapkan aset berbagai aset keuangan atau aset operasi. Surat-surat berharga dan investasi lainnya pada aset non-operasional termasuk dari aset keuangan. Investasi tersebut biasanya dinilai berdasarkan nilai wajar atau pasar dan diharapkan memberikan imbal hasil yang setara dengan biaya modal yang disesuaikan dengan risiko. Aset operasi sendiri merupakan sebagian besar aset perusahaan. Next. Di sini ada gambar analisis aktiva investasi. Gambar investasi tersebut biasanya dinilai berdasarkan biaya perolehan dan diharapkan memberikan imbal hasil yang melebihi biaya modal rata-rata tertimbang. Bab ini membahas masalah akuntansi yang melibatkan penilaian aset. Selain antar perusahaan investasi dan alokasi biaya selanjutnya, kami menjelaskan implikasi akuntansi aset untuk analisis kredit dan profitabilitas serta penilaian ekuitas. Next. Kemudian ditunjukkan pada gambar 4.1 adalah jumlah waktu dan penyerahan uang tunai untuk pembelian sampai pengumpulan uang tunai yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa. Ini adalah proses di mana perusahaan mengubah uang tunai menjadi aset jangka pendek dan kembali menjadi uang tunai. Sebagai bagian dari aktivitas operasi berkelanjutannya, kelebihan aset lancar atas kewajiban lancar disebut modal kerja. Modal kerja adalah pedang bermata dua. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk beroperasi secara efektif, namun modal kerja mahal karena harus dibiayai dan dapat menimbulkan biaya operasional lainnya, seperti kerugian kredit pada piutang dan penyimpanan serta logistik. Di sini ada kas dan setara kas. Yang dibagi dua adalah uang tunai dan setara kas.
Uang tunai yaitu aset paling liquid termasuk mata uang yang tersedia dan dana simpanan. Setara kas adalah investasi yang sangat liquid dan berjangka pendek. Yang pertama, setara kas mudah dikonversi menjadi uang tunai, dan yang kedua sudah hampir jatuh tempo sehingga memiliki risiko minimal terhadap perubahan harga akibat pergerakan suku bunga. Investasi ini biasanya memiliki jangka waktu 3 bulan atau kurang. Contoh setara kas adalah surat utang jangka pendek, surat berharga, dan dana pasar uang. Setara kas seringkali berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara kelebihan kas. Next. Dapat dilihat gambar kas dan setara kas sebagai persentase total aset. Selain memeriksa jumlah aset likuid yang tersedia bagi perusahaan, analisis juga harus mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, jika setara kas diinvestasikan pada sekuritas ekuitas, perusahaan berisiko mengalami penurunan likuiditas jika nilai pasar investasi tersebut menurun. Yang kedua, kas dan setara kas terkadang perlu disimpan sebagai saldo kompensasi untuk mendukung perjanjian pinjaman yang ada atau sebagai jaminan atas utang. Lalu ada likuiditas. Konsep dari likuiditas penting dalam analisis laporan keuangan. Yang kami maksud dengan likuiditas adalah jumlah kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan dan jumlah kas yang dapat diperoleh dalam waktu singkat. Likuiditas memberikan fleksibilitas untuk memanfaatkan perubahan kondisi pasar dan bereaksi terhadap tindakan strategis bersaing. Likuiditas juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Banyak perusahaan dengan neraca yang kuat atau di mana terdapat modal ekuitas yang besar dibandingkan dengan total aset, masih dapat mengalami kesulitan yang serius karena tidak likuid. Next. Kemudian ada piutang. Piutang adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan yang timbul dari penjualan pokok atau jasa, atau dari uang muka atau peminjaman uang kepada perusahaan lainnya. Kemudian piutang ada tiga, yaitu piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Piutang usaha mengacu pada jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan yang timbul dari penjualan produk dan layanan. Piutang wesel mengacu pada janji-janji tertulis formal tentang utang yang jatuh tempo. Kemudian piutang lain-lain tertentu seringkali memerlukan pengungkapan terpisah berdasarkan sumbernya, termasuk piutang dari perusahaan afiliasi, pejabat perusahaan, direktur perusahaan, dan karyawan perusahaan dapat menetapkan piutang tanpa adanya penagihan resmi dari debitur. Selain itu, tagihan pengembalian pajak seringkali diklasifikasikan sebagai piutang. Selanjutnya ada penilaian piutang. Penting untuk menganalisis piutang karena dampaknya terhadap posisi aset dan aliran pendapatan perusahaan. Kedua dampak ini saling berkaitan. Pengalaman menunjukkan bahwa perusahaan tidak menagih seluruh piutang. Meskipun keputusan mengenai kolektibilitas dapat dibuat kapan saja, kolektibilitas piutang secara kelompok paling baik diperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu dan penyisihan yang sesuai dengan perekonomian industri, dan kondisi debitur saat ini. Risiko dalam analisis ini adalah bahwa pengalaman masa lalu mungkin tidak dapat menjadi alat prediksi yang memadai mengenai kerugian di masa depan, atau kita gagal memperhitungkan sepenuhnya kondisi saat ini. Kerugian akibat piutang bisa sangat besar dan bisa mempengaruhi aset lancar serta laba bersih saat ini dan masa depan.
Nilai, realisasi bersih, yaitu jumlah total piutang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Manajemen memperkirakan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan pengalaman, nasib pelanggan, ekspektasi perekonomian dan industri, serta kebijakan penagihan. Selanjutnya itu ada menganalisis piutang. Yang pertama ada risiko pengumpulan. Sebagian besar penyisihan piutang tak tertagih didasarkan pada pengalaman masa lalu, meskipun penyisihan tersebut memperhitungkan keadaan perekonomian, industri dan debitur saat ini dan yang sedang berkembang. Dalam praktiknya, manajemen cenderung lebih mementingkan pengalaman masa lalu karena kondisi ekonomi dan industri sulit diprediksi. Alat untuk menyelidiki kolektibilitas meliputi: 1. Membandingkan piutang pesaing sebagai persentase penjualan dengan piutang perusahaan yang dianalisis. 2. Memeriksa konsentrasi pelanggan. Risiko meningkat ketika piutang terkonsentrasi pada satu atau beberapa pelanggan. Ketiga, menghitung dan menyelidiki tren rata-rata periode penagihan piutang dibandingkan dengan persyaratan kredit yang lazim untuk industri. Dan yang terakhir ada menentukan porsi piutang yang merupakan pembaharuan dari piutang sebelumnya atau wesel tagih. Selanjutnya ada keaslian piutang. Deskripsi piutang dalam laporan atau catatan keuangan biasanya tidak cukup untuk memberikan petunjuk yang dapat diandalkan mengenai apakah piutang tersebut asli, jatuh tempo, dan dapat dilaksanakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keaslian adalah hak pengembalian barangan. Selanjutnya ada sekuritisasi piutang. Merupakan masalah analisis penting lainnya muncul ketika perusahaan menjual seluruh atau sebagian piutangnya kepada pihak ketiga yang biasanya membiayai penjualan tersebut dengan menjual obligasi ke pasar modal. Penjualan piutang kepada bank atau perusahaan pembiayaan komersial disebut pemfaktoran. Piutang dapat dijual dengan atau tanpa jaminan kepada pembeli. Jalan lain mengacu pada jaminan kolektibilitas. Penjualan piutang dengan bantuan tidak secara efektif mengalihkan risiko kepemilikan piutang dari penjual. Dan yang terakhir ada biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah pembayaran di muka atas jasa atau barang yang belum diterima. Contohnya adalah pembayaran di muka untuk sewa, asuransi, utilitas, dan pajak properti. Biaya dibayar di muka biasanya diklasifikasikan dalam aset lancar karena mencerminkan jasa yang harus dibayar yang memerlukan penggunaan aset lancar. Selanjutnya ada akuntansi dan penilaian persediaan. Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan. Dengan pengecualian organisasi jasa tertentu, persediaan merupakan aset penting dan bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada gambar persediaan sebagai persentase total aset. Pentingnya metode penetapan biaya untuk penilaian persediaan karena dampaknya terhadap laba bersih dan penilaian aset. Metode penetapan biaya persediaan digunakan untuk mengalokasikan harga pokok barang tersedia untuk dijual atau persediaan awal ditambah pembelian bersih antara harga pokok penjualan, pengurangan pendapatan, atau persediaan akhir yaitu aset lancar. Oleh karena itu, pembebanan biaya kepersediaan mempengaruhi pengukuran pendapatan dan aset. Persamaan persediaan berguna dalam memahami arus persediaan. Konsep penting dalam akuntansi persediaan adalah aliran biaya. Jika seluruh persediaan yang diperoleh atau diproduksi selama periode tersebut dijual, maka HPP sama dengan harga pokok barang dibeli atau diproduksi. Namun, ketika persediaan masih tersisa pada akhir periode akuntansi, penting untuk menentukan persediaan mana yang telah terjual dan biaya mana yang masih tersisa di neraca. GAAP memberikan beberapa pilihan kepada perusahaan untuk menentukan urutan pengeluaran biaya dari neraca dan diakui sebagai HPP dalam laporan laba rugi. Selanjutnya itu ada arus biaya persediaan. Yang pertama itu first in, first out atau biasa disebut dengan FIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa unit yang pertama kali dibeli adalah unit yang pertama kali terjual. Dalam hal ini, unit-unit tersebut adalah unit-unit yang ada pada awal periode. Yang kedua ada last in, first out atau biasa dikenal dengan LIFO. Berdasarkan asumsi penetapan biaya persediaan, LIFO merupakan unit terakhir yang dibeli adalah unit yang pertama dijual.
Penting untuk dicatat bahwa LIFO tidak diperbolehkan di banyak negara di dunia. Alasan utamanya ialah penggunaan LIFO dapat mengurangi atau menunda pembayaran pajak, suatu hal yang tidak disukai oleh pemerintah. Salah satu alasannya adalah LIFO tidak diperbolehkan berdasarkan IFRS sebagai metode penilaian persediaan. Yang terakhir ada biaya rata-rata. Metode ini mengasumsikan bahwa unit dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya dan menghitung COGS dan persediaan akhir sebagai rata-rata tertimbang sederhana. Selanjutnya itu ada analyzing inventories atau menganalisis persediaan. Yang pertama ada inventory costing effects on profitability, yaitu pengaruh biaya persediaan terhadap profitabilitas. Laba kotor dapat dipengaruhi oleh pilihan metode penetapan biaya persediaan oleh perusahaan. Dalam periode kenaikan harga, FIFO menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi daripada LIFO karena biaya persediaan yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan penjualan pada harga pasar saat ini. Hal ini kadang-kadang disebut sebagai FIFO's phantom profits karena laba kotor sebenarnya merupakan penjumlahan dari dua komponen, yaitu keuntungan ekonomi dan keuntungan kepemilikan. Keuntungan ekonomi sama dengan jumlah unit yang terjual dikalikan dengan selisih antara harga jual dan biaya penggantian persediaan, atau diperkirakan dengan biaya persediaan yang terakhir dibeli. Dan keuntungan kepemilikan adalah kenaikan biaya penggantian sejak persediaan diperoleh dan sama dengan jumlah unit yang terjual dikalikan dengan selisih antara biaya penggantian saat ini dan biaya perolehan awal. Yang kedua ada inventory costing effects on cash flow atau inventory costing effects on the balance sheet, pengaruh biaya persediaan pada neraca. Dalam periode kenaikan harga dan dengan asumsi bahwa perusahaan belum pernah melikuidasi lapisan persediaan lama. LIFO melaporkan persediaan akhir pada harga yang jauh lebih rendah daripada biaya penggantian. Akibatnya, neraca perusahaan LIFO tidak secara akurat mewakili investasi saat ini yang dimiliki perusahaan dalam persediaannya. Selanjutnya ada inventory costing effects on cash flows, pengaruh biaya persediaan terhadap arus kas. Peningkatan laba kotor berdasarkan FIFO juga menghasilkan pendapatan sebelum pajak yang lebih tinggi dan akibatnya kewajiban pajak yang lebih tinggi. Pada periode kenaikan harga, perusahaan dapat terjebak dalam tekanan arus kas karena mereka membayar pajak yang lebih tinggi dan harus mengganti persediaan yang dijual dengan biaya penggantian yang lebih tinggi daripada biaya pembelian awal. Hal ini dapat menyebabkan masalah likuiditas, sebuah permasalahan yang sangat akut pada periode inflasi yang tinggi pada tahun 1970-an. Salah satu alasan yang sering dikemukakan untuk penerapan LIFO adalah pengurangan kewajiban pajak pada saat kenaikan harga. Namun, IRS mengharuskan perusahaan yang menggunakan perhitungan biaya persediaan LIFO untuk tujuan perpajakan juga menggunakannya untuk pelaporan keuangan. Ini adalah aturan kesesuaian dari LIFO. Perusahaan yang menggunakan penetapan biaya persediaan LIFO diharuskan untuk mengungkapkan jumlah persediaan yang akan dilaporkan seandainya perusahaan menggunakan penetapan biaya persediaan FIFO. Selisih antara kedua jumlah tersebut disebut cadangan LIFO. Analisis dapat menggunakan cadangan ini untuk menghitung jumlah arus kas terpengaruh baik secara kumulatif dan untuk periode saat ini oleh penggunaan LIFO. Selanjutnya itu ada other issues in inventory valuation atau masalah lain dalam penilaian inventaris atau persediaan. Yang pertama ada LIFO liquidation atau likuidasi LIFO. Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan setiap tingkat biaya sebagai kumpulan persediaan terpisah. Ketika terjadi pengurangan jumlah persediaan yang dapat terjadi ketika perusahaan menjadi lebih ramping atau melakukan perampingan, perusahaan akan menggunakan lapisan biaya sebelumnya untuk menyesuaikan dengan harga penjualan saat ini.
Untuk penetapan biaya persediaan FIFO, hal ini tidak menimbulkan masalah yang signifikan karena persediaan akhir dilaporkan berdasarkan biaya perolehan terkini dan lapisan biaya sebelumnya tidak berbeda secara signifikan dari biaya saat ini. Namun, untuk persediaan LIFO, persediaan akhir dapat dilaporkan dengan biaya yang jauh lebih lama yang mungkin jauh lebih rendah atau lebih tinggi daripada biaya saat ini. Pada periode kenaikan harga, pengurangan jumlah persediaan ini yang dikenal sebagai likuidasi LIFO menghasilkan peningkatan laba kotor yang mirip dengan pengaruh penetapan biaya persediaan FIFO. Namun, dalam periode penurunan harga, pengurangan jumlah persediaan dapat menyebabkan penurunan laba kotor yang dilaporkan karena biaya persediaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan saat ini. Selanjutnya ada analytical restatement of LIFO to FIFO atau penyajian ulang analitik LIFO ke FIFO. Ketika laporan keuangan tersedia dengan menggunakan LIFO, dan jika LIFO adalah metode yang dipilih dalam analisis kami, laporan laba rugi tidak memerlukan penyesuaian besar karena harga pokok saat ini. Akan tetapi, metode LIFO membuat persediaan di neraca berada pada harga yang kurang terkini dan seringkali diremehkan. Hal ini dapat mengganggu kegunaan berbagai ukuran seperti rasio lancar atau rasio perputaran persediaan. Kami telah menunjukkan bahwa LIFO mengecilkan nilai persediaan ketika harga naik. Akibatnya, LIFO meremehkan kemampuan membayar utang perusahaan atau yang diukur misalnya dengan rasio lancar dan melebih-lebihkan perputaran persediaan. Untuk mengatasi hal ini, kami menggunakan teknik analitis untuk menyesuaikan pernyataan LIFO agar mendekati situasi pro forma dengan asumsi FIFO. Penyesuaian neraca ini memungkinkan ketika perusahaan mengungkapkan jumlah di mana biaya saat ini melebihi biaya persediaan LIFO yang dilaporkan atau cadangan LIFO, dapat didapatkan 3 penyesuaian berikut, yaitu yang pertama persediaan sama dengan persediaan LIFO yang dilaporkan ditambah cadangan LIFO. Lalu yang kedua, menambah utang pajak tanggungan sebesar sama dengan cadangan LIFO dikali tarif pajak. Dan yang terakhir ada laba ditahan, yaitu laba ditahan yang dilaporkan ditambah dalam kurung cadangan LIFO dikali 1 dikurangi tarif pajak tutup kurung. Lalu yang terakhir ada analytical restatement of FIFO to LIFO atau penyajian ulang FIFO ke LIFO secara analitis. Sayangnya, penyesuaian dari FIFO ke LIFO melibatkan asumsi penting dan oleh karena itu rentan terhadap kesalahan. Ingatlah bahwa keuntungan FIFO mencakup keuntungan penyimpanan persediaan awal. Akan sangat membantu jika kita membayangkan keuntungan ini sebagai persediaan awal atau BI FIFO, dikalikan dengan tingkat inflasi untuk jenis persediaan tertentu yang dimiliki perusahaan. Mari kita sebut tarif ini dengan R. Kemudian laba FIFO saat ini sudah masuk holding gain sebesar BI dikali R. Artinya, harga pokok penjualan FIFO dikecilkan oleh BI FIFO kali R. Oleh karena itu, untuk menghitung harga pokok penjualan LIFO atau COGS LIFO, cukup tambahkan BI FIFO dikali R ke COGS FIFO sebagai berikut. COGS LIFO sama dengan COGS FIFO ditambah BI FIFO XR. Perhatikan bahwa faktor inflasi ini, R bukanlah tingkat inflasi umum seperti CPI atau indeks harga produsen. Ini adalah indeks inflasi yang berkaitan dengan jalur persediaan tertentu yang dilakukan oleh perusahaan. Jika perusahaan mempunyai sejumlah lini produk, secara teori masing-masing lini produk tersebut harus diestimasi secara terpisah. Lalu bagaimana cara memperkirakan R? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, analisis mungkin menggunakan indeks yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan AS untuk industri tertentu perusahaan tersebut. Kedua, jika perusahaan terlibat dalam bisnis berbasis komoditas, indeks komoditas dapat digunakan dengan asumsi bahwa komponen biaya lain dalam persediaannya bervariasi secara proporsional dengan komponen biaya bahan bakunya. Yang ketiga, analis dapat memeriksa tingkat inflasi pesaing perusahaan. Apabila ditemukan suatu perusahaan yang menjual lini
produk serupa yang menggunakan perhitungan biaya persediaan LIFO, maka tingkat inflasi dapat diperkirakan sebagai peningkatan cadangan LIFO dibagi dengan perusahaan FIFO pesaing pada akhir tahun sebelumnya. Selanjutnya itu ada inventory costing for manufacturing companies and the effect of production increases atau penetapan biaya persediaan pada perusahaan manufaktur dan pengaruh peningkatan produksi. Biaya persediaan untuk memproduksi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada bahan mentah, yaitu biaya bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi produk. Lalu yang kedua itu ada tenaga kerja, di mana biaya tenaga kerja yang langsung diperlukan untuk mengubah produk menjadi produk jadi. Lalu yang ketiga ada overhead, yaitu biaya tidak langsung yang timbul dalam proses produksi, seperti penyusutan peralatan produksi, upah pengawas, dan utilitas. Penetapan biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur umumnya tercakup dalam kursus akuntansi manajerial dan berada di luar cakupan teks ini. Namun, para analis perlu menyadari bahwa alokasi biaya overhead bukanlah ilmu pasti dan sangat bergantung pada asumsi yang digunakan. Analis juga perlu memahami pengaruh tingkat produksi terhadap profitabilitas. Overhead dialokasikan ke seluruh unit yang diproduksi. Daripada membebankan biaya-biaya ini sebagai biaya periode, biaya-biaya tersebut dimasukkan ke dalam harga pokok persediaan dan tetap di neraca sampai persediaan tersebut dijual. Yang pada saat itu biaya-biaya tersebut tercerminkan sebagai harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi. Jika peningkatan tingkat produksi menyebabkan persediaan akhir meningkat, maka lebih banyak biaya overhead yang tersisa di neraca dan profitabilitas meningkat. Nantinya, jika jumlah persediaan berkurang, laporan laba rugi tidak hanya dibebani oleh biaya overhead saat ini, namun juga biaya overhead sebelumnya yang telah dikeluarkan dari persediaan pada tahun berjalan, sehingga menurunkan laba. Oleh karena itu, para analis perlu menyadari bahwa dampak perubahan tingkat produksi tersebut terhadap laba yang dilaporkan. Selanjutnya, ada lower of cost or market atau lebih rendah dari biaya atau pasar. Prinsip penilaian persediaan yang diterima secara umum adalah menilai berdasarkan biaya atau harga pasar yang lebih rendah. Ungkapan sederhana ini menutupi kompleksitas dan keragaman alternatif yang ada. Hal ini secara signifikan dapat mengaruhi pendapatan periodik di nilai inventaris. Aturan yang lebih rendah antara biaya atau pasar menyiratkan bahwa jika persediaan mengalami penurunan nilai pasar di bawah harga perolehannya karena alasan apapun, termasuk keusangan, kerusakan, dan perubahan harga, maka persediaan akan dicatat untuk mencerminkan kerugian ini. Penurunan nilai ini efektif dibebankan pada pendapatan pada periode terjadinya kerugian, karena penghapusan dari biaya ke pasar dilarang, atau kecuali pemulihan kerugian hingga biaya awal, persediaan dinilai secara konservatif. Pasar didefinisikan sebagai biaya penggantian saat ini melalui pembelian atau reproduksi. Namun, nilai pasar tidak boleh lebih tinggi dari nilai realisasi bersih atau kurang dari nilai realisasi bersih dikurangi margin keuntungan normal. Batas atas nilai pasar atau nilai realisasi bersih mencerminkan biaya penyelesaian dan pembuangan yang terkait dengan penjualan barang tersebut. Batas bawah memastikan bahwa jika persediaan diturunkan dari biaya ke pasar, maka persediaan tersebut dicatat ke angka yang mencakup realisasi laba kotor normal pada penjualan berikutnya. Biaya didefinisikan sebagai biaya perolehan persediaan. Ini dihitung menggunakan salah satu metode penetapan biaya persediaan yang diterima, misalnya terdapat FIFO, LIFO, atau biaya rata-rata. Analisis kami terhadap inventaris harus mempertimbangkan dampak aturan harga atau pasar yang lebih rendah. Ketika harga naik,
aturan ini cenderung meremehkan nilai persediaan, apapun metode biaya yang digunakan. Hal ini menekan rasio lancar. Dalam praktiknya, perusahaan tertentu secara sukarela mengungkapkan harga pokok persediaan saat ini, biasanya dalam sebuah catatan. Lalu terdapat Introduction to Long-Term Assets. Kami telah menjelaskan tentang analisis aktiva lancar. Bab ini berfokus pada aset jangka panjang. Aset jangka panjang sendiri itu merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan operasional atau mengurangi biaya operasional selama lebih dari satu periode. Lalu juga terdapat Accounting for Long-Term Assets atau akuntansi aset jangka panjang. Bagian ini menjelaskan konsep aset jangka panjang dan proses kapitalisasi, alokasi, dan juga penurunan nilai. Setelah dijelaskan tadi pada Accounting for Long-Term Asset terdapat kapitalisasi, alokasi, dan penurunan nilai. Proses akuntansi aset jangka panjang melibatkan 3 aktivitas berbeda, yaitu kapitalisasi, alokasi, dan penurunan nilai. Pada kapitalisasi sendiri, yaitu merupakan proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode berjalan, namun manfaatnya diharapkan dapat diperluas ke satu atau lebih periode mendatang. Kapitalisasilah yang menciptakan akun aset. Selanjutnya ada alokasi yang merupakan proses pembebanan biaya aset yang ditangguhkan secara berkala ke satu atau lebih periode manfaat yang diharapkan di masa depan. Proses alokasi ini disebut penyusutan aset berwujud, amortisasi aset tidak berwujud, dan depresi sumber daya alam. Alokasi biaya disebut depresiasi ketika diterapkan pada aset tetap berwujud. Amortisasi ketika diterapkan pada aset tidak berwujud, dan penipisan bila diterapkan pada sumber daya alam. Masing-masing mengacu pada alokasi biaya. Kita harus ingat bahwa alokasi biaya adalah sebuah proses yang mencocokkan biaya aset dengan manfaatnya. Ini bukan penilaian proses. Nilai tercatat aset atau nilai kapitalisasi dikurangi alokasi biaya kumulatif tidak perlu mencerminkan nilai wajar. 3 faktor menentukan jumlah alokasi biaya, yaitu ada masa manfaat, nilai sisa, dan metode alokasi. Penurunan nilai adalah proses penurunan nilai buku aset ketika arus kas yang diharapkan tidak lagi cukup untuk memulihkan sisa biaya yang dilaporkan di neraca. Ada 2 distorsi yang timbul dari penurunan nilai aset. Yang pertama itu ada bias konservatif mendistorsi penilaian aset jangka panjang karena aset dicatat tetapi tidak dicatat. Lalu yang kedua itu terdapat dampak transitori yang besar dari pengakuan penurunan nilai aset mendistorsi laba bersih. Selanjutnya terdapat capitalizing versus expensing, financial statement and ratio effect, atau kapitalisasi versus pengeluaran, pengaruh laporan keuangan dan rasio. Kapitalisasi adalah bagian yang penting dari akuntansi. Ini mempengaruhi laporan keuangan dan rasionya. Selanjutnya ada plan assets and natural research. Itu terdapat 3 efek of capitalizing. Yang pertama, ada effect of capitalization of income atau pengaruh kapitalisasi terhadap pendapatan. Kapitalisasi memiliki 2 efek terhadap pendapatan. Yang pertama itu terdapat menunda pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Ini berarti kapitalisasi menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi pada periode akuisisi. Namun, pendapatan yang lebih rendah pada periode berikutnya dibandingkan dengan pembebanan biaya. Lalu yang kedua itu terdapat kapitalisasi menghasilkan rangkaian pendapatan yang lebih lancar. Lalu, yang kedua ada effect of capitalization for return on
investment atau pengaruh kapitalisasi terhadap pengambilan investasi. Kapitalisasi menurunkan volatilitas dalam pengukuran pendapatan dan demikian pula rasio laba atas investasi. Ini mempengaruhi pembilang atau pendapatan dan menyebut basis investasi dari rasio pengambilan investasi. Sebaliknya, membebankan biaya aset menghasilkan basis investasi yang lebih rendah dan meningkatkan volatilitas pendapatan. Peningkatan volatilitas pada pembilang atau pendapatan ini diperbesar dengan semakin kecilnya penyebutan basis investasi sehingga menyebabkan rasio pengambilan yang lebih fluktuatif dan kurang bermanfaat. Pengeluaran juga menimbulkan bias dalam pengukuran pendapatan karena pendapatan disajikan terlalu rendah pada tahun akuisisi dan dilebih-lebihkan pada tahun-tahun berikutnya. Lalu, yang ketiga terdapat effect of capitalization on solvency ratio atau pengaruh kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas. Dengan pembebanan biaya aset secara langsung, rasio solvabilitas seperti utang terhadap ekuitas memberikan dampak yang lebih buruk dari perusahaan daripada yang seharusnya. Hal ini terjadi karena pembebanan biaya langsung mengecilkan nilai ekuitas perusahaan yang memiliki efek aset produktif. Lalu, yang keempat terdapat effect of capitalization on operating cash flow atau pengaruh kapitalisasi terhadap arus kas operasi. Ketika biaya aset segera dibebankan, biaya tersebut dilaporkan sebagai arus kas keluar operasi. Sebaliknya, ketika biaya aset dikapitalisasi, biaya tersebut dilaporkan sebagai arus kas keluar investasi. Sebelumnya, mohon maaf, pada slide berikut ini, pada judulnya tertulis 3 efek of capitalization, tapi sebenarnya kami memiliki 4 efek of capitalization. Selanjutnya, terdapat plan asset and natural resource, aset tetap, dan aset sumber daya alam. Properti, pabrik, dan peralatan atau aset tetap adalah aset berwujud tidak lancar yang digunakan dalam proses manufaktur, perdagangan, dan jasa untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode. Oleh karena itu, aset-aset tersebut mempunyai masa manfaat yang diperkirakan akan diperpanjang selama lebih dari satu periode. Aset ini dimanfaatkan untuk digunakan dalam aktivitas operasi dan tidak diperoleh untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Nilai atau potensi layanannya berkurang seiring dengan penggunaan dan biasanya merupakan aset operasi terbesar. Properti mengacu pada biaya real estate, pabrik mengacu pada bangunan dan struktur operasi, dan peralatan mengacu pada mesin yang digunakan dalam operasi. Selanjutnya itu ada valuing plant assets and natural resource. Yang pertama itu terdapat menilai properti, pabrik, dan peralatan. Prinsip biaya historis diterapkan ketika menilai properti, pabrik, dan peralatan. Penilaian biaya historis menyiratkan bahwa perusahaan pada awalnya mencatat aset sebesar biaya pembeliannya. Biaya ini mencakup segala biaya yang diperlukan untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang dapat digunakan atau diservis seperti biaya pengangkutan, pemasangan, pajak, dan pengaturan. Seluruh biaya perolehan dan persiapan dikapitalisasi dalam saldo akun aset. Pembenaran penggunaan biaya historis terutama berkaitan dengan biaya historis objektivitas. Penilaian biaya historis aset tetap, jika diterapkan secara konsisten, biasanya tidak menghasilkan distorsi yang serius. Bagian ini membahas beberapa kekhawatiran khusus yang muncul ketika menilai aset. Lalu, yang kedua, ada menghargai sumber daya alam. Sumber daya alam disebut juga menyia-nyiakan aset, adalah hak untuk mengambil atau mengkonsumsi sumber daya alam. Contohnya adalah hak pembelian atas mineral, kayu, gas alam, dan minyak bumi. Perusahaan melaporkan sumber daya alam berdasarkan biaya historis ditambah biaya penemuan, eksplorasi, dan pengembangan. Selain itu, seringkali terdapat biaya besar
setelah penemuan sumber daya alam yang dikapitalisasi pada neraca dan dibebankan hanya ketika sumber daya tersebut kemudian diambil, dikonsumsi, dan dijual. Perusahaan biasanya mengalokasikan biaya sumber daya alam terhadap total unit perkiraan cadangan yang tersedia. Selanjutnya terdapat depreciation, yang merupakan prinsip dasar penentuan pendapatan adalah bahwa pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aset jangka panjang harus menanggung bagian biaya yang proporsional. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan pabrik dan peralatan atau tanah yang tidak disusutkan selama masa manfaatnya. Meskipun ditambahkan kembali ke laporan arus kas sebagai beban non-kas, penyusutan tetap ada, bukan penyediaan dana untuk penggantian suatu aset. Ini adalah kesalahpahaman umum. Pendanaan belanja modal dicapai melalui arus kas operasi dan aktivitas pendanaan. Pada depreciation juga terdapat tingkat penyusutan. Tingkat penyusutan bergantung pada dua faktor, yaitu pada masa manfaat dan metode alokasi. Pada masa manfaat sangat bervariasi. Asumsi mengenai masa manfaat suatu aset didasarkan pada kondisi ekonomi, studi teknis, pengalaman, dan informasi mengenai sifat fisik dan produktif suatu aset. Kemunduran fisik merupakan faktor penting yang membatasi masa manfaat dan hampir semua aset terkena dampaknya. Frekuensi dan kualitas pemeliharaan dipengaruhi kerusakan fisik. Pemeliharaan dapat memperpanjang umur manfaat, tetapi tidak dapat memperpanjangnya tanpa batas waktu. Faktor pembatas lainnya adalah keusangan, yaitu berdampak pada masa manfaat melalui perkembangan teknologi, pola konsumsi, dan kekuatan ekonomi. Keusangan biasa terjadi ketika perkembangan teknologi membuat suatu aset menjadi tidak efisien atau tidak ekonomis sebelum masa pakai fisiknya selesai. Keusangan yang luar biasa terjadi ketika terjadi perubahan revolusioner atau terjadi pergeseran permintaan yang radikal. Peralatan berteknologi tinggi selalu mengalami keusangan yang cepat. Integritas penyusutan dan penentuan pendapatan bergantung pada estimasi yang cukup akurat dan revisi masa manfaat yang tepat waktu. Estimasi dan revisi ini idealnya tidak berpengaruh pada insentif manajemen mengenai waktu pengakuan pendapatan. Lalu yang kedua, terdapat metode alokasi. Setelah masa manfaat suatu aset ditentukan, biaya penyusutan periodik bergantung pada metode alokasi. Penyusutan sangat bervariasi, bergantung pada metode yang dipilih. Kami mempertimbangkan dua kelompok metode yang paling umum, yaitu ada garis lurus dan dipercepat. Lalu yang ketiga terdapat penipisan, yang merupakan alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat ekstraksi atau produksi. Perbedaan antara depresiasi dan deflasi adalah bahwa depresiasi biasanya merupakan alokasi biaya suatu aset produktif seiring berjalannya waktu. Sedangkan deflasi adalah alokasi biaya berdasarkan unit eksploitasi sumber daya alam seperti batu bara, minyak, mineral, dan kayu. Deflasi bergantung pada produksi, lebih banyak produksi menghasilkan lebih banyak biaya deflasi. Lalu yang terakhir terdapat penurunan nilai. Aset tetap dan sumber daya alam biasanya disusutkan selama masa manfaatnya. Penyusutan didasarkan pada prinsip alokasi. Artinya, biaya suatu aset berumur panjang dialokasi ke berbagai periode ketika aset tersebut digunakan. Tujuan penyusutan adalah penentuan pendapatan. Ini adalah metode untuk mencocokkan biaya aset berumur panjang dengan pendapatan yang dihasilkan dari penggunaannya. Penting untuk dicatat bahwa penyusutan bukanlah penilaian latihan. Dengan kata lain, nilai tercatat suatu aset yang disusutkan, yaitu biaya perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan, tidak dirancang untuk mencerminkan nilai kini dari aset tersebut. Selanjutnya yaitu analyzing land asset and natural resource. Penilaian aset tetap dan sumber daya alam menekankan objektivitas biaya historis. Sayangnya, biaya historis tidak terlalu relevan dalam menilai nilai penggantian atau dalam menentukan kebutuhan aset operasi di masa depan. Selain itu,
Laporan-laporan tersebut tidak dapat dibandingkan antar laporan perusahaan yang berbeda dan tidak terlalu berguna dalam mengukur biaya peluang pembuangan atau dalam menilai penggunaan dana alternatif. Lebih lanjut, pada saat terjadi perubahan tingkat harga, hal tersebut mewakili kumpulan pengeluaran yang mencerminkan daya beli yang berbeda. Eh, Menganalisis depresiasi dan deflasi. Sebagian besar perusahaan menggunakan aset produktif jangka panjang dalam aktivitas operasinya, dan dalam kasus ini, penyusutan biasanya merupakan biaya yang besar. Manajer membuat keputusan yang melibatkan dasar penyusutan, umur manfaat, dan metode alokasi. Keputusan-keputusan ini dapat menghasilkan biaya penyusutan yang jauh berbeda. Analisis kami harus mencakup informasi mengenai faktor-faktor ini untuk menilai pendapatan secara efektif dan untuk membandingkan analisis pendapatan perusahaan. Salah satu fokus analisisnya adalah pada setiap revisi masa manfaat aset. Meskipun revisi tersebut dapat menghasilkan alokasi biaya yang lebih dapat diandalkan, analisis kami harus memperhatikan setiap revisi dengan penuh perhatian, karena revisi tersebut kadang digunakan untuk menggeser atau memperlancar pendapatan antar periode. Yang kedua itu menganalisis gangguan. 3 permasalahan analisis yang timbul sehubungan dengan peraturan nilai adalah: yang pertama, penilaian kesesuaian jumlah penurunan nilai. Yang kedua, penilaian ketepatan waktu penurunan nilai. Dan yang ketiga, analisis dampak penurunan nilai terhadap laba. Mengevaluasi kesesuaian jumlah penurunan nilai merupakan tugas analisis yang paling sulit. Berikut beberapa masalah yang dapat dipertimbangkan oleh seorang analis. Yang pertama, identifikasi kelas aset yang sedang dihapuskan atau yang sedang dihapuskan atau dihapuskan. Selanjutnya, untuk ukur presentasi aset yang dihapus bukukan. Kemudian, evaluasi apakah jumlah penghapusan sesuai untuk kelas aset. Untuk hal ini, informasi catatan kaki yang merinci alasan pengambilan penghapusan penurunan nilai dapat membantu. Jika penghapusan terjadi karena suatu industri, ketika terjadi penurunan atau jatuhnya pasar akan berguna jika kita membandingkan presentasi penghapusan dengan presentasi yang diambil oleh perusahaan lain dalam industri tersebut. Selanjutnya yaitu intangible asset. Aset tidak berwujud adalah hak istimewa dan manfaat kepemilikan atau kendali. Dua karakteristik umum dari aset tak berwujud adalah tingginya ketidakpastian manfaat di masa depan dan kurangnya keberadaan fisik. Aset tak berwujud seringkali tidak dapat dipisahkan dari suatu perusahaan atau segmennya. Terus, mempunyai masa manfaat yang tidak terbatas dan mengalami perubahan penilaian yang besar berdasarkan keadaan persaingan. Biaya historis adalah aturan penilaian dibeli tidak berwujud. Namun, ada perbedaan penting antara akuntansi aset berwujud dan tidak berwujud. Artinya, jika perusahaan menggunakan bahan dan tenaga kerja dalam membangun aset berwujud, maka biaya tersebut akan dikapitalisasi dan disusutkan selama masa manfaat. Sebaliknya, jika perusahaan menghabiskan uang untuk mengiklankan produk atau melatih tenaga penjualan penciptaan yang dihasilkan secara internal tidak berwujud, perusahaan biasanya tidak dapat mengkapitalisasi biaya-biaya ini, meskipun terdapat kemungkinan manfaat di masa depan. Hanya aset tak berwujud yang dibeli yang dicatat di neraca. Perlakuan akuntansi ini disebabkan oleh konservatisme. Mungkin karena meningkatnya ketidakpastian dalam merealisasikan manfaat aset tak berwujud seperti periklanan dan pelatihan.
dibandingkan dengan manfaat aset berwujud seperti bangunan dan peralatan. Selanjutnya yaitu accounting for intangibles. Yang pertama, benda tak berwujud yang dapat diidentifikasi. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi adalah aset tidak berwujud yang diidentifikasi secara terpisah dan dikaitkan dengan hak atau keistimewaan tertentu yang memiliki masa manfaat terbatas. Kandidatnya adalah paten, merek dagang, hak cipta, dan waralaba. Perusahaan mencatatnya pada biaya perolehan dan diamortisasi selama masa manfaatnya. Penghapusan seluruh biaya perolehan aset tak berwujud ke dalam beban tidak diperbolehkan. Yang kedua, benda tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi. Aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi adalah aset yang dikembangkan secara internal ataupun dibeli tetapi tidak dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Contohnya adalah niat baik. Ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan atau segmen lain, perusahaan tersebut perlu mengalokasikan jumlah yang dibayarkan ke seluruh aset yang dapat diidentifikasi, atau termasuk aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi. Dan liabilitas sesuai dengan nilai pasar wajarnya. Kelebihan yang tersisa setelah alokasi ini dialokasikan ke aset tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi yang disebut dengan goodwill. Goodwill bisa menjadi aset yang cukup besar, namun dicatat hanya pada saat pembelian entitas atau segmen lain, atau goodwill yang dikembangkan secara internal, tidak dicatat di neraca. Yang ketiga, amortisasi barang tak berwujud. Jika biaya dikapitalisasi menjadi aset berwujud dan tidak berwujud yang teridentifikasi, maka biaya tersebut selanjutnya harus diamortisasi selama masa manfaat aset tersebut. Namanya masa manfaat bergantung pada jenis aset tidak berwujud, kondisi permintaan, kondisi persaingan dan batasan hukum, kontrak, peraturan, atau ekonomi lainnya. Misalnya, paten adalah hak eksekutif yang diberikan pemerintah kepada penemu untuk jangka waktu tertentu. Demikian pula, hak cipta dan merek dagang memberikan hak eksekutif untuk jangka waktu tertentu. Hak sewa dan perbaikan hak milik adalah manfaat hunian yang ditetapkan secara kontrak melalui sewa. Selain itu, jika suatu benda tak berwujud mengalami penurunan nilai secara material atau dengan menerapkan uji pemulihan, maka benda tersebut dicatat. Selanjutnya yaitu analyzing intangibles. Analisis seringkali memperlakukan hal-hal yang tidak berwujud dengan kecurigaan. Ketika menganalisis laporan keuangan, banyak analisis mengasosialisasikan hal-hal yang tidak berwujud dengan sifat resiko. Kami mendorong kehati-hatian dan pemahaman ketika mengevaluasi hal-hal yang tidak berwujud. Aset tak berwujud seringkali merupakan salah satu aset paling berharga yang dimiliki perusahaan dan aset tersebut bisa saja salah dinilai. Analisis niat baik mengungkapkan beberapa kasus menarik, karena goodwill dicatat hanya pada saat diperoleh. Sebagian besar goodwill kemungkinan besar ada di luar neraca. Namun kita tahu bahwa niat baik pada akhirnya tercermin dalam pendapatan super. Jika pendapatan super tidak terlihat, maka goodwill baik dibeli atau tidak, nilainya kecil atau tidak, ada sama sekali. Analisis kami terhadap aset tak berwujud selain goodwill juga memperhatikan keleluasaan manajemen dalam melakukan amortisasi, karena lebih sedikit amortisasi meningkatkan laba yang dilaporkan manajemen.
mungkin mengamortisasi aset tak berwujud selama periode yang melebihi masa manfaatnya. Kami mungkin yakin dengan asumsi bahwa biasanya adalah ke arah tingkat amortisasi yang lebih rendah. Kami dapat menyesuaikan tarif ini jika dilengkapi dengan informasi yang dapat diandalkan mengenai periode manfaat aset tak berwujud. Dalam menganalisis hal-hal yang tidak berwujud, kita harus bersiap untuk membuat perkiraan kita sendiri mengenai penilaiannya. Kita juga harus ingat bahwa goodwill tidak memerlukan amortisasi dan auditor mengalami kesulitan dengan hal-hal yang tidak berwujud, terutama goodwill. Mereka khususnya merasa sulit untuk menilai berkelanjutan dari aset tak berwujud yang belum diamortisasi. Analisis kita harus waspada terhadap komposisi, penilaian, dan disposisi niat baik. Goodwill dihapuskan ketika kekuatan pendapatan superior yang membenarkan keberadaannya hilang. Disposisi atau penghapusan goodwill seringkali dilakukan oleh manajemen pada periode periode ketika dampaknya paling kecil terhadap pasar. Selanjutnya yaitu unrecorded intangibles and contingency. Pembahasan kita tentang aset tidak lengkap tanpa membahas aset tidak berwujud dan kontingensi yang tidak dicatat dalam neraca. Salah satu aset penting dalam kategori ini adalah niat baik yang dihasilkan secara internal. Dalam praktiknya, pengeluaran untuk menciptakan goodwill dibebankan pada saat terjadinya. Sejauh goodwill diciptakan dan dapat dijual atau menghasilkan kekuatan pendapatan yang unggul, pendapatan perusahaan saat ini disajikan terlalu rendah karena adanya biaya terkait dengan pengembangan goodwill. Demikian demikian pula, asetnya akan gagal mencerminkan kekuatan pendapatan di masa depan. Analisis kami harus menggali kasus-kasus ini dan menyesuaikan aset dan pendapatan. Kategori penting lainnya dari aset tidak tercatat berkaitan dengan elemen layanan atau ide, contohnya adalah program televisi yang ditayangkan dengan biaya perolehan diamortisasi atau tidak sama sekali, namun terus menghasilkan biaya lisensi jutaan dolar seperti Seinfeld dan Star Trek. Dan obat-obatan yang ada saat ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikembangkan, namun biayanya telah dihapuskan beberapa tahun sebelumnya. Selanjutnya ada Asset Revaluation under IFRS. Di Amerika Serikat, aset operasional baik berwujud maupun tidak berwujud dilaporkan di neraca dengan nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai pasar. Biasanya aset dilaporkan berdasarkan biaya historisnya dikurangi akumulasi penyusutan. Namun demikian, seluruh aset akan diperiksa secara berkala untuk mengetahui adanya penurunan nilai dan dicatat sebesar nilai wajarnya jika penurunan nilai telah terjadi. US GAAP tidak mengizinkan penulisan nilai aset ke atas dalam keadaan apapun. IFRS mengambil langkah besar dari tradisi konservatisme yang telah lama dianut. Berdasarkan IFRS, perusahaan dapat memilih untuk melaporkan setiap kelas aset operasi berwujud atau tidak berwujud di bawah IFRS mode revaluasi. Mode revaluasi memungkinkan perusahaan untuk menilai kembali aset secara berkala dan melaporkannya berdasarkan nilai wajar meskipun jumlah revaluasi lebih tinggi dari nilai aset yang disesuaikan. Selanjutnya ada accounting treatment.
IFRS mengizinkan aset untuk dicatat dalam dua keadaan terpisah. Pertama, perusahaan diperbolehkan untuk menilai kembali asetnya di atas biaya historis yang telah disusulkan melalui penciptaan surplus revaluasi. Kedua, perusahaan diperbolehkan melakukan pemulihan penurunan nilai sebelumnya sepanjang nilai-nilai tercatat tidak melebihi biaya historis yang diusulkan. Yang disusutkan. Meskipun kedua ketentuan ini memperbolehkan revolusi aset ke atas rincian, ke atas rinciannya berbeda sehingga kami akan memeriksa secara terpisah. Selanjutnya pembalikan penurunan nilai, sebelumnya. Berdasarkan IFRS, penurunan nilai sebelumnya dapat dibalik baik untuk aset berwujud maupun tidak berwujud. Jika nilai aset yang mengalami penurunan nilai kemudian meningkat. Pembalikan ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Pertama, pasar dapat membalikan penurunan nilai suatu aset sebelumnya Eee, sebelumnya. Misalnya, nilai real estate, mungkin pulih setelah mengalami penurunan singkat. Kedua, kondisi bisnis buruk yang mengganggu nilai pakai suatu aset dapat dapat membaik di kemudian hari. Dan yang ketiga, perusahaan, dapat menemukan kegunaan alternatif, atas suatu aset sehingga meningkatkan nilai pakaiannya. Jika perusahaan, menentukan bahwa nilai wajar aset yang mengalami penurunan kemudian meningkatkan, maka perusahaan dapat membalikan penurunan nilai sebelumnya. Perhatikan bahwa aset yang direvaluasi tidak boleh melebihi biaya historis yang disusutkan. Ketika membalikan penurunan nilai sebelumnya, IFRS juga melarang pengembalian penurunan nilai goodwill. Pembalikan penurunan nilai akan mempunyai dampak sebagai berikut terhadap laporan keuangan. Yang pertama, aset yang mengalami pembalikan penurunan nilai akan dicatat di neraca sebesar nilai tertulisnya. Kedua, pembalikan tersebut akan menciptakan keuntungan yang akan dimasukkan dalam laba bersih periode tersebut dan oleh karena itu dimasukkan dalam laba ditahan. Yang terakhir, penyusutan pada periode mendatang akan ditentukan sebagai proporsi nilai tercatat aset dan oleh karena itu akan lebih besar dibandingkan sebelum pembalikan. Selanjutnya ada model revaluasi. IFRS memperbolehkan perusahaan untuk mencatatkan nilai tercatat aset jangka panjang, bahkan di atas biaya historis yang disusutkan. Untuk ini, perusahaan harus mengadopsi model revaluasi untuk seluruh kelompok aset yang memiliki aset tertentu. Dalam model revaluasi, perusahaan perlu memperkirakan nilai wajar seluruh aset dalam kelompok yang diadopsi secara berkala dan terus-menerus mencatat atau menurunkan nilai aset untuk mencerminkan nilai wajar saat ini. Model revaluasi menyiratkan bahwa aset akan selalu dilaporkan sebesar nilai wajar di neraca. Revaluasi berkala ini akan terjadi melalui penciptaan surplus revaluasi. Surplus revaluasi adalah jumlah di mana nilai tercatat suatu aset di neraca melebihi biaya historisnya. Itu termasuk dalam daftar pemegang saham. Ekuitas sebagai item baris terpisah. Keuntungan atau kerugian dari revaluasi berkala ini tidak dimasukkan dalam laba bersih periode berjalan. Sebaliknya, keuntungan atau kerugian ini akan langsung disesuaikan dengan ekuitas melalui penyertaan dalam laba kompresif periode tersebut. Penyusutan akan diakui atas aset yang model revaluasinya diterapkan, namun hanya biaya penyusutan yang berkaitan dengan harga perolehan aset tersebut yang akan dimasukkan dalam laba bersih periode tersebut. Penyusutan yang berkaitan dengan nilai di atas harga perolehan akan langsung dikurangkan dari surplus revaluasi. Namun model revaluasi akan berhenti beroperasi segera setelah nilai wajar aset turun di bawah
biaya historis yang disusutkan. Ketika hal ini terjadi, peraturan penurunan nilai yang umum akan diberlakukan termasuk pengembalikan penurunan nilai sebelumnya jika ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.